Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning everyone for LS class 8, class 8. For today, I would like to continue our study by using this book, Biology Quadra. I do hope that we will have same textbook. And then for the next meeting until the end of semester maybe, I will start to using bilingual bahasa and language English in order to make we understand about this. So later on, after I make this video and then I post to the YouTube, I will do the Zoom meeting and about to re-explain again about what I said before. So if we go to the content of this textbook, you will see that supposing our chapter 1 talking about sistem gerak pada manusia, and then chapter 2 we go to the sistem kehidupan tumbuhan. But because the Cambridge textbook start with this thing, I think it would be okay. Nanti Sir akan ubah aja posisinya dan itu tidak akan jadi masalah. Lalu nanti dilanjutkan dengan sistem pencernaan manusia, sistem peredaran darah manusia, sistem pernapasan manusia, lalu sistem ekskresi pada manusia. Oke, Sir akan lanjutkan untuk pelajaran mengenai sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya ini adalah topik yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah tulang sebagai alat gerak, kerangka, otot, kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak itu sendiri. Kalau tulang sebagai alat gerak itu terdiri dari tulang sendi, tulang dan sendi. Untuk kerangka yaitu rangka kepala, badan, serta rangka anggota gerak. Untuk kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia yaitu ada seperti contohnya patah tulang, osteoporosis, rakitis, tetanus, serta lordosis ataupun kifosis dan skoliosis. Tulang sebagai alat gerak. Tulang sebagai alat gerak terdiri atas 2, tulang rawan serta tulang keras. Untuk tulang rawan itu terdiri atas tulang hialin, fibrosa, dan elastis. Kalau kita masuk ke bagian sendi, itu ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Untuk sendi gerak sendiri dia dibedakan lagi menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Ini semua dibedakan berdasarkan jenis geraknya. Dan bisa kalian lihat bagaimana contoh dari arah dari pergerakan sendi-sendi tersebut. Yang mana kalau untuk yang A ini termasuk gerakan sendi peluru, untuk yang B termasuk gerakan sendi engsel. Untuk yang C termasuk gerakan sendi putar, untuk yang D termasuk gerakan sendi geser, dan yang E termasuk gerakan sendi pelana. Nah, seperti yang kamu lihat di sini, ini adalah kerangka manusia. Dan ini adalah contoh dari kerangka bagian kepala, terdiri dari bagian-bagiannya. Lalu kita masuk ke bagian tulang belakang. Oke, terdiri dari banyak ruas-ruasnya beserta dengan nama-namanya. Kita masuk ke halaman yang berikutnya. Ini bagian dari tulang kerangka di bagian dada. Lalu kalau kamu lihat pada gambar yang berikutnya, itu ada tulang di bagian panggul. Lalu ini adalah tulang bagian tangan. Dan ini adalah tulang bagian kaki. Ini merupakan contoh dari struktur otot yang terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Terdapat banyak perbedaan-perbedaan antara otot polos, lurik, dan jantung. Tapi kalau secara gambar saya bisa jelaskan bahwa kalau otot polos dia memiliki inti sel, sedangkan kalau otot lurik dia memiliki garis-garis lurik dan juga inti sel. Inti selnya ada di bagian atas. Sedangkan kalau yang inti sel pada otot polos dia ada di bagian tengah. Lalu
Kalau di otot jantung, dia juga memiliki banyak percabangan dan juga terdiri atas garis-garis lurik, ya. Juga ada inti selnya. Ini merupakan contoh dari kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Ada yang patah tulang, ya, tetapi tidak menyebabkan kulit sobek. Ataupun ini adalah contoh tulang normal dan ini adalah tulang yang memiliki osteoporosis, artinya dia keropos. Dan lalu ada juga tetanus. Dan ada juga yang terakhir lordosis, kifosis, dan skoliosis. Nah, ini bisa kalian tengok pada gambar seperti ini, sehingga ini mempengaruhi bentuk dari tubuh manusia tersebut.